Anggota dari kelompok 3 adalah Bintang, Najwa, Rani, Dwi, dan Dery. Pertama, mari kita bahas siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. 1. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. 2. Pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah. 3. Pelaksanaan pendapatan. 4. Pelaksanaan belanja. 5. Pertanggungjawaban APBD. Yang kedua adalah pengertian APBD. Apa sih yang dimaksud dengan APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang ketiga, dengan adanya APBD mempunyai fungsi. Fungsinya adalah sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu, yaitu 1 tahun anggaran. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, antara lain 1. Fungsi otoritas, 2. Fungsi perencanaan, 3. Fungsi pengawasan, 4. Fungsi alokasi, 5. Fungsi distribusi, 6. Fungsi stabilisasi. Yang keempat, APBD juga mempunyai dasar hukum. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang kelima, struktur atau prosedur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Terdapat beberapa perubahan pada struktur tersebut. Perubahan struktur ini mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan. Yang keenam, apa saja sumber APBD? Yang pertama, retribusi. Retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan penyedia layanan publik. Kedua, pendapatan daerah. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 4. Pajak cukai. 5. Pajak penghasilan. 6. Dana alokasi umum. Yang ketujuh, apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana anggaran proposal atau dalam perencanaan anggaran? Yang pertama, penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Kedua, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Ini adalah salah satu foto kegiatan operasional APBD. Kesimpulan materi APBD. Apa pengaruh APBD terhadap perekonomian suatu negara? Tercatat bahwa realisasi APBD memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Realisasi APBD dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Apa ada yang ingin bertanya?